Spirit doll atau boneka arwah ya. Iya. Kalau kita batasi di konteks ini, jadi bukan boneka-boneka yang lain, tapi lebih kepada terminologi boneka arwah seperti yang dipahami sekarang. Artinya kan kita definisikan dulu supaya jelas pembahasan, yaitu boneka yang dimaknai atau dipahami di dalamnya mengandung arwah tertentu. Yang dirawat, dipelihara sesuai dengan persepsi ya orang yang merawatnya atau istilah sekarang mengadopsinya. Iya. Baik dipahami sebagai misalnya adopsi anakkah atau pasangankah seperti yang tadi Anda sampaikan. Ya, intinya adalah itu boneka dipahami mengandung arwah yang dirawat. Demikian ya. Baik. Di dalam Islam arwah itu punya bab sendiri pembahasannya. Seperti boneka pun punya bab sendiri. Arwah itu jamak dari kata roh. Oh iya. Roh, sumber kehidupan ya bagi setiap makhluk yang bernyawa. Kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita sebagai manusia, sumber kehidupan kita pun bersumber dari roh. Jadi kita tidak mengenal apa yang dinamakan dengan boneka arwah, yang arwah itu berada di dalamnya dan harus kemudian dirawat dan seterusnya. Tidak. Jelas itu adalah perbuatan yang terkait dengan penyimpangan, menyimpang dari ketentuan syariat, berpotensi kepada syirik, kan? Dan di dalamnya juga mengandung perkara-perkara yang terkait berkelindan dengan kehidupan jin dan seterusnya yang harus dihindari. Nah, pertanyaan terbesarnya sebetulnya begini, apa sih yang menjadikan itu tren? Kan? Iya. Ya, sekarang kalau nalar kita sehat, kita kan berpikirnya begini, kan masih ada manusia yang membutuhkan perhatian, ya kan? Ada orang-orang yang kita katakan misalnya di bawah garis perhatian. Kalau bahasa undang-undang kan fakir miskin, ada anak-anak telantar dan sebagainya. Itu yang sebetulnya ya logisnya bisa diadopsi, ya, dengan proporsional, dengan hukum yang benar, dengan cara yang tepat, gitu kan? Iya. Itu yang diberikan pakaian, diberikan beasiswa untuk sekolah dan sebagainya, yang memberikan respon tersendiri. Ada responnya, ada feedbacknya, ada doa mengalir, ada kehidupan yang dirasakan, ya kan? Berarti ada sesuatu kan, tren apa sih yang menjadikan seperti ini? Nah ini sesungguhnya kalau kita riset lebih jauh, ya kan? Ini kan persoalan-persoalan yang akarnya mengakar dari persoalan sosial kehidupan. Iya, Sir. Ya, ya. Dan kalau kita gali lebih jujur ke belakang ini, ya ada dua kan sumbernya. Satu, persoalan krisis ekonomi. Masih ingat tahun 1929 ada Great Depression itu? Iya. Zaman ya depresi tingkat keuangan dunia itu yang sedemikian jauhnya, kan berada dalam krisis yang sangat sulit ya. Dalam kondisi itu kan orang-orang mencari gimana mendapatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Pelampiasannya kemana? Salah satunya apa? Salah satunya dengan harapan mendapatkan bantuan ya dari makhluk halus, jin dan sebagainya, arwah. Sampai dulu muncul perkembangan jadi Nyi Blorong. Ya, itu kan visualisasi yang tadinya dari situ tuh. Ya, harapan-harapan untuk pesugihan, kan gambaran pesugihan. Setelah itu muncul lagi apa? Masih ingat jelangkung? Jelangkung gitu kan spirit doll yang masa tradisional. Versi tradisionalnya jelangkung. Ya, jelangkung itu kan untuk yang laki-laki. Masih ingat gak? Memanggil jin. Cuma saya belum pernah coba. Datang tak diundang, pulang tak diantar, gitu kan? Datang tak diundang, pulang tak diantar. Kan tadinya dari gayung yang bekas batok kelapa itu disusun, ya kan? Kalau yang laki-laki ke situ, kalau perempuannya kan yang nini towok itu. Ya, masih ingat ya? Ya, itu kan sebenarnya spirit doll yang tradisional. Jadi sudah ada di masa lalu itu. Ya, nampak itu tuh dari akibat apa? Pertama itu dengan harapan karena tadi ada krisis ekonomi yang melanda. Kesulitan-kesulitan dari segi ekonomi sehingga ingin merasa jalan pintasnya ke sini. Kadang-kadang ingin mencari cara cepat untuk mendapatkan kedudukan, datang lewat pesugihan, datang memohon ke sini, konsultasi ke dukun, ke paranormal, ke macam-macam. Jalan yang ditempuh salah satunya berkongsi dengan jin. Kalau ke dukun kan udah pasti tuh, dukun tuh hubungannya ya, koneksinya kan ke jin tuh arahnya itu. Dan jelas Quran dia sudah menyampaikan dan banyak kisah tentang itu. Nah, jadi sebetulnya spirit doll yang ada sekarang itu ya konteks modern dari yang jelangkungnya dulu, ini towoknya dulu dan sebagainya. Cuma dirawat ya dengan persepsi-persepsi yang berbeda kekinian. Konsepnya bisa jadi itu. Sekarang Ustadz, bagaimana dengan orang yang kelihatannya dia sudah matang secara ekonomi? Iya. Tapi apakah matang secara psikologi? Iya, itu dia. Stres, tekanan tingkat tinggi, pergaulan dan sebagainya. Ya,
merasakan butuh ketenangan ini dan itu dan sebagainya. Cuma barangkali untuk memenuhi kebutuhan tadi nih, stres, tidak tenang, gelisah, itu kan bawaannya roh. Allah sudah kasih nutrisi, ini nutrisinya nih. Ibadah, baca Quran, sholat, dengan harta, sedekah, infak, ketemu anak yatim dan sebagainya. Itu yang memberikan ketenangan. Tapi kalau kita salah referensi, datang kepada orang A, orang B, ingin ikut-ikutan, ingin tiru, ingin seperti Thailand, ya kan? Di Thailand kan marak tuh, ya kan? Sampai dibeli seat sendiri di pesawat dan sebagainya. Ya, karena di sana kan nggak ada umumnya, secara umumnya konsepsi keislaman kan ya bukan jadi pedoman mayoritas yang ada di sana. Jadi wajar kalau dia mencari menemukan belum ditemukan, ketemunya yang seperti ini. Ya, perdukunan kan banyak di Thailand juga, santet juga banyak juga, ya kan? Iya, betul. Nah, masa kita yang muslim yang sudah punya nih solusinya, punya caranya, harus ikut-ikutan seperti itu. Ya. Jadi kita punya 3 persoalan serius ini. Persoalan pertama adalah persoalan yang melekat pada tugas para ulama, mubalik, dai, untuk memberikan pendampingan, pencerahan yang bisa menembus batas-batas ruang, ya, segala elemen di lapisan sosial masyarakat. Ngajar sekaligus tanggung jawab setiap muslim itu untuk belajar kembali dengan baik, gitu kan, dengan cara yang lembut, yang harmoni, menerangkan. Boleh jadi yang tadi Anda katakan mengadopsi ini dan itu, spiritual dan sebagainya, mungkin karena ketidaktahuan, ya kan? Yang tidak tahu itu bukan dicaci kan, Iya, betul. tapi diberitahu. Nah, inilah kita buat podcast untuk memberitahu, ya. Jadi kita sampaikan bagi seorang muslim ini tidak tepat, ya kan? Nah, yang tepat itu lakukan seperti ini. Ini tinggalkan karena resikonya terlalu tinggi. Resiko dunianya juga sudah nggak nyaman. Kalau baik-baik itu kan nggak akan jadi kontroversi, ya kan? Nah, tapi ketika ada persoalan jadi kontroversi. Ya, ketika disoal, dia berkomentar, berarti kan ada sesuatu yang belum selesai kan, belum tuntas kan, kontroversial. Ya, meninggalkan yang kontroversial dalam Islam itu lebih utama dibandingkan melibatkan diri di dalamnya. Apalagi yang punya resiko-resiko hukum-hukum yang ketat, ya, yang haram misalnya dan sebagainya. Maka ini tinggalkan. Inilah spiritual itu. Ya, jadi saya kira daripada kita mengurusi arwah boneka, lebih baik kita merawat roh kita sendiri saja. Iya, iya. Ya, jangan-jangan roh kita aja belum aman saat pulang gitu kan. Nah, kita sedang ngurus boneka dengan rohnya itu. Nah, jadi saya pikir itu yang terkait dengan spiritual, Mas Klik. Ya, jadi bagi umat Islam jauh yang demikian. Tegas ya, Ted. Tegas. Karena ini bisa masuk masalah akidah. Yang ingin saya tegaskan adalah pertama, apa yang kita uraikan bimbingan untuk umat Islam. Iya, ya, sekalipun non-muslim ingin mengambil manfaat, mengetahui supaya proporsional dalam bertoleransi, membangun interaksi sosial yang baik, alhamdulillah tidak ada masalah di situ. Yang kedua, yang paling penting, bila pun ada yang terlibat dalam kasus-kasus dimaksud, tidak boleh juga kita bereaksi secara berlebihan negatif dan sebagainya. Boleh jadi itu karena ketidaktahuan. Dan yang tidak tahu diberitahu, bukan dicela, dimarahi, apalagi dipukul, disakiti, tidak. Kita ajaran untuk mencintai, merangkul, ya kan? Dan mendoakan segala nilai yang terbaik. Dan kita mudah-mudahan berharap dengan itu semua ada hidayah untuk kita semuanya, ada kebaikan untuk kita semua, yang bila semua warga baik, dia negara akan terbantu dalam kebaikan. Saya kira itu.